Di luar dugaan, 4 orang berpenyakit kulit yang mengerikan ada di depan pintu gerbang. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita katakan, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Jika kita tetap duduk di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka membunuh kita, kita akan mati." Di waktu senja mereka berangkat untuk masuk ke perkemahan tentara Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir perkemahan orang Aram itu, ternyata tidak ada seorang pun di sana. Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, kuda, dan pasukan yang besar, sehingga mereka berkata seorang kepada yang lain, "Lihat, Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita." Karena itu, mereka melarikan diri pada waktu senja. Kemah, kuda, dan keledai mereka, seluruh perkemahan itu mereka tinggalkan begitu saja. Mereka lari menyelamatkan diri. Orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke perbatasan perkemahan dan masuk ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, lalu pergi menyembunyikannya. Kemudian mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana, lalu pergi menyembunyikannya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Tidak sepatutnya kita berbuat demikian. Hari ini hari kabar baik, tetapi kita diam-diam saja. Kalau kita tunda sampai terang pagi, hukuman akan menimpa kita. Sekarang, marilah kita pergi memberitahukan hal itu ke istana raja." Pandangan manusia itu sebatas tembok. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Tetapi Allah, Ia Maha Tahu dan Maha Merencana. Apa yang Allah lakukan dan rancangkan kerap kali di luar dugaan, bahkan logika kita. Tetapi itulah Allah Sang Misteri. Ia berkarya dengan beragam cara, termasuk karyanya terhadap 4 orang kusta dalam kisah yang kita baca dan renungkan minggu ini. Elisa menubuatkan pemulihan ekonomi yang akan terjadi bagi bangsa Israel, bencana kelaparan yang terjadi, dan mahalnya harga barang-barang kebutuhan hidup yang disebabkan oleh pengepungan tentara Aram akan segera berakhir oleh karena mujizat Allah akan segera terjadi. Setelah berdiskusi, 4 orang kusta yang hampir putus asa dengan keadaan mereka dan dengan situasi yang terjadi, kemudian nekat memasuki perkemahan tentara Aram. Walaupun ada risiko mati, setidaknya di situ masih ada kemungkinan untuk mendapatkan makanan, ketimbang tetap berada di depan pintu gerbang atau di dalam kota. Namun, apa yang mereka temui di lokasi sangat mengherankan. Tidak ada orang sama sekali. Bukan hanya itu, makanan dan minuman tentara musuh sangat banyak tersedia di sana. Bahkan ada juga emas, perak, dan pakaian. Dengan segera mereka menggasak apa yang mereka temukan, lalu menyembunyikannya. Meski demikian, rasa kebangsaan dan tanggung jawab membuat mereka merasa bersalah bila menikmati semua itu hanya sendirian saja. Maka mereka melaporkan hasil temuan mereka kepada raja. Raja yang dibangunkan pada malam itu hanya mencoba merasionalisasi apa yang terjadi berdasarkan sudut pandangnya. Setelah dilakukan pengecekan, seluruh penduduk kota kemudian menjarah lokasi perkemahan tentara Aram. Mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah saja yang mengakibatkan semuanya terjadi. Maka apa yang dinubuatkan oleh Elisa sebelumnya menjadi kenyataan. Harga bahan pokok jadi merosot. Lalu bagaimana dengan perwira ajudan raja yang sebelumnya meragukan perkataan Elisa?
Terjadi juga bahwa ia melihat tetapi tidak akan menikmatinya karena ia mati terinjak-injak di pintu gerbang. Memang bodohlah orang yang tidak meyakini firman Tuhan. Keseluruhan kisah mengajar kita bahwa dalam berbagai situasi Allah sanggup melindungi umatnya, meskipun kadang-kadang ia datang pada saat terakhir untuk mengajar kita beriman penuh kepadanya. Diskusikan. 1. Adakah pengalaman saudara mendapatkan pertolongan Tuhan lewat cara yang tidak saudara duga? 2. Apa yang menjadi kerinduan dan harapan saudara akhir-akhir ini? Jika berkenan, ceritakanlah. Dalam segala pengharapan kepada Allah, kita berdoa agar Allah menjawab permohonan tersebut dengan cara dan waktunya.